Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, pasti baik-baik saja. Kalian dalam keadaan sehat dan terus selalu berada di rumah ya. Nah, karena anak-anak ibu telah diberikan Tuhan kesehatan dan dapat mendengarkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Oke? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita menadahkan kedua tangan kita seraya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah selesai berdoa? Ya. Semoga dengan berdoa tadi kita dapat diberi kemudahan dalam menyerap pembelajaran kita pada hari ini. Agar kita lebih bersemangat lagi, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Oke, kita mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Dengan menyanyikan lagu nasional tadi, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat memajukan Indonesia semakin ke depan di masa depan, agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan yang menikmatinya adalah kalian sendiri sebagai penerus bangsa ini. Baik, seperti biasa kita akan membaca buku atau berliterasi terlebih dahulu selama 5 menit. Oke? Wah, sepertinya kalian sudah siap nih untuk belajar bersama Ibu. Kalian siap? Oke. Sebelum itu, Ibu ingin anak-anak Ibu untuk merapikan dulu nih tempat duduknya, rapikan dulu pakaiannya, peregangan dulu kita. Lihat. Terus siapkan alat tulisnya dan jangan lupa buku tulis dan buku siswanya. Sudah siap? Wah, sudah siap. Ayo, siapa di antara kalian yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Wah, masih ingat ya. Hari ini kita akan beralih ke tema baru, tema 8. Tema 8 mengenai daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Baik, pada pembelajaran pertama ini, anak-anak Ibu akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat memetik pembelajaran hari ini, dapat pula menjawab pertanyaan yang akan Ibu lontarkan, dapat menjawab pertanyaan baik itu berupa lisan dan tulisan. Anak-anak Ibu berani mengungkapkan pendapatnya dan berani melakukan sesuatu atau kita praktek sesuatu. Nah, untuk itu semua Ibu akan memberikan penilaian sesuai dengan keterampilan anak-anak Ibu. Oke? Agar lebih bersemangat, marilah kita tepuk PPK terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, apakah kalian senang membaca sebuah cerita? Apa cerita yang sering kalian baca? Dan cerita apa sih yang terkenal di daerah kalian? Baik, kita tinggal di daerah Kalimantan Selatan.
Apa sih nama ibu kota dari Kalimantan Selatan? Iya, nama ibu kota dari Kalimantan Selatan adalah kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin itu tidak muncul begitu saja. Akan tetapi, ada cerita yang melatar belakangi munculnya kota Banjarmasin. Nah, hari ini kita akan membaca sebuah cerita yang berjudul Asal-usul Kota Banjarmasin. Coba kalian perhatikan cerita yang sudah ibu kirim kemarin di grup kita. Cerita mengenai asal-usul Kota Banjarmasin. Baik, ibu akan menceritakan sedikit atau memaparkan sedikit mengenai cerita asal-usul Kota Banjarmasin. Cerita asal-usul Kota Banjarmasin ini dilatar belakangi di Kalimantan di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Namun setelah beliau meninggal, terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh keturunan-keturunannya. Padahal sebelumnya beliau menghendaki cucunya lah yang meneruskan tahta beliau. Namun yang terjadi adalah perebutan kekuasaan. Untuk itu, agar mengamankan dirinya, cucunya yang bernama Pangeran Samudra pun harus mengasihkan dirinya ke daerah Banjar. Di sana beliau membangun bandar yang bernama Bandar Masih. Dan pada akhirnya, tanggal 24 September tahun 1526 diperingati menjadi hari lahirnya Kota Banjarmasin. Dan tanggal 24 September ditandai sebagai hari jadi Kota Banjarmasin. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami lagi, kalian harus membaca cerita tersebut. Cerita yang sudah ibu bagikan kemarin. Oke? Kemudian, coba kalian amati lagi. Cerita asal-usul Kota Banjarmasin merupakan salah satu cerita rakyat yang ada di Kota Banjarmasin. Cerita rakyat merupakan bagian dari cerita fiksi. Cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan terus-menerus dari generasi ke generasi di suatu daerah. Dan cerita fiksi adalah cerita rekaan pengarang atau hayalan dari pengarang, yang bisa saja itu berdasarkan hayalannya dan bisa saja itu berdasarkan fakta yang dia terima atau fakta yang dia alami. Ada beberapa ciri-ciri dari cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama merupakan cerita rekaan. Yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan sebuah peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang terakhir atau yang kelima, menggunakan bahasa yang tidak baku. Oke. Supaya anak-anak ibu lebih memahami cerita asal-usul Kota Banjarmasin, kalian akan membaca cerita tersebut selama kurang lebih 10 menit. Oke? Selanjutnya, sebagai tugas kalian di rumah, kalian harus membuat video yang isinya menceritakan kembali asal-usul Kota Banjarmasin dengan bahasa kalian sendiri. Nanti akan dikumpulkan dan dikirim ke kontak ibu. Baik? Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan sebuah gambar taman bermain. Kita pasti sering menemuinya kan, di daerah tempat kita tinggal terdapat sebuah taman bermain yang biasanya dimainkan oleh anak-anak seperti kalian. Di sana ada ayunan, ada jungkat-jungkit. Oke, coba kalian perhatikan lagi nih.
gambar yang ada di sebelah ini. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Anak laki-laki itu bernama Udin. Apa sih yang dilakukan oleh Udin pada gambar yang pertama? Dan coba perhatikan lagi gambar yang kedua. Apa sih yang dilakukan Udin pada gambar yang kedua? Baik, pada gambar yang pertama, Udin sedang melakukan atau dia sedang menarik ayunan. Dan pada gambar yang kedua, Udin sedang mendorong ayunan. Udin melakukan tarikan dan dorongan pada ayunan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan Udin pada ayunan itu disebut dengan gaya. Oleh Udin, gaya tersebut dapat membuat ayunannya tadi menjadi bergerak. Nah, maka gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan yang membuat suatu benda dapat berpindah tempat atau bergerak. Kemudian, agar kalian lebih memahami mengenai apa sih itu gaya, kalian akan melakukan percobaan. Sebuah percobaan sebuah percobaan untuk mengetahui pengaruh dari tarikan dan dorongan terhadap suatu benda atau yang mempengaruhi gerak benda. Lakukan hal ini di rumah dengan diawasi oleh orang tua. Dan hasilnya kalian tuliskan dan kirimkan ke kontak ibu. Nah, karena waktu kita sebentar lagi akan habis, ibu akan menyibukkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Kota Banjarmasin. Dan sudah mempelajari gaya, yang berarti sebuah tarikan atau dorongan yang dapat membuat suatu benda dapat berpindah atau bergerak. Apakah anak-anak ibu ada yang ditanyakan? Ya, sepertinya tidak ada ya, karena kalian alhamdulillah sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Baik, agar kita tetap bersemangat di akhir pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Oke? 1, 2, 3. Karena kita tadi memulai pembelajaran kita dengan berdoa, maka penutupnya pun kita juga harus berdoa. Untuk itu, ibu akan memimpin kalian berdoa pada hari ini. Baik, kita mulai berdoa ya. Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik itu sekarang maupun di masa yang akan datang. Okay, see you next time.